Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pengurus Jamaah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah umur sehat. Kita gunakan ibadah subuh. Ya Allah, terimalah solat kami. Ya Allah, jadikan solat kami yang barusan kita laksanakan menuju jalan ihdinas siratal mustaqim. Kita dapatkan barokah ilmu, barokah rezeki, keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Kita buka dengan suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin, pagi hari ini saya menyampaikan fi fadilatis sholati ma'al jamaah, keutamaan melaksanakan sholat dikerjakan secara berjamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sama-sama kita sering dengar orang yang mengerjakan sholat berjamaah mendapatkan berapa? 25 sampai 27 derajat. Seperti apa? Wallahu a'lam. Pokoknya baginda Rasulullah menyampaikan sampean mengerjakan sholat berjamaah, sampean dapat pahala 25 sampai 27. Ya, gak bisa nyebutkan berapa besarnya. Bisa saja di situ umur berkah, bisa saja itu rezeki berkah, keluarga berkah, anak cucu keturunan yang dapat berkah. Maka jangan dikira Pak, kita memperjuangkan atau beristiqamah dalam berjamaah dalam keadaan kita lakukan. Saya katakan rasakan. Minimal apa? Kita digolongkan ahlu ibadah. Mengerjakan sholat berjamaah adalah ada imam, ada makmum. Betul Pak ya? Di rumah, di surau, di musola, di masjid, di jami masjid. Paling afdol Jumat sholat berjamaah di jami, masjid jami. Kenapa ke afdol? Karena jamaahnya banyak. Semakin banyak, semakin afdol. Tuh Pak ya, semakin afdol. Makanya Bapak dari jauh sholat ayo, keadaan apa? Hujan dikit bawa payung. Makanya ini sering hujan bawa payung, jangan payung gede, beli payung yang jumbo. Ada Pak payung jumbo pakan banyak. Terus apa lagi? Beli apa? Sepatu bot. Tahu sepatu bot Pak ya? Iya Pak, terus sampai segitu. Bahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa seandainya kamu tahu betapa besarnya datang ke masjid tempat ibadah sholat untuk mengerjakan sholat, andaikan kok tahu besar-besar kemudian kamu sakit
Kamu datang dengan umpamanya apa nih ya? Jalannya ngesot, tahu ngesot Pak? Pakai pantat itu, tapi kadang-kadang kita ini ditutup, mata kita ditutup, otak kita ditutup. Buat apa jamaah? Buat apa? Kalah pikiran kita. Datang ke sini sudah berjamaah apa? Iman. Ya, iman. Saya kenapa kok katakan di masjid jami lebih sekarang jamaah banyak? Kenapa Pak? Sholat berjamaah itu apa? Tasyuddu ba'dukum ba'do. Apa? Nutup satu dengan yang tutup yang satu. Sekian begini pasti banyak yang nggak khusyuk. Sekian banyak ini pasti banyak yang khusyuk. Satu khusyuk, satu nggak khusyuk. Nutupin tuh yang khusyuk, nutupin yang nggak khusyuk. Ya demikian pula. Kadang-kadang pas takbir awal, umpamanya jamaah, umpamanya makmum nggak khusyuk, imam khusyuk nutupin. Imam bisa saja nggak khusyuk Pak, meleng. Jamaah khusyuk, jamaah nutupin, sholatnya imam lupa. Makanya kalau sholat berjamaah itu adalah hampir dipastikan adalah khusyuk semuanya. Kenapa? Saling nutupi. Itulah fadilah daripada fadilahnya orang yang mengerjakan sholat berjamaah. Terus saya nggak yakin tuh semuanya khusyuk semuanya. Yakin nggak Bapak? Saya juga nggak yakin semuanya nggak khusyuk. Kita ini Bapak, saya mengulang pernah saya sampaikan. Kita ini hendaknya ada di 5 tempat ini yang khusyuk. Pertama takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khusyuk nggak Pak kira-kira Bapak? Katanya kalau sudah awal aja sholat, wah Akbar, malas begitu. Insya Allah, makanya kita sebelum sholat kan apa Bapak khusyuknya itu kita kan nggak langsung gitu Pak ya, sebentar istirahat. Gimana Pak Ustaz? Ya pakai mic biasa. Maaf ya Pak. Jadi apa tadi? Jadi Allah. Makanya kadang-kadang orang mantap banget. Baru. Kenapa? Karena itu tadi bilang di awalnya Allah butuh khusyuk. Fa insyaallah kalau khusyuk awalnya sudah khusyuk, setan enggak masuk. Nah, insyaallah. Allahu Akbar. Jangan komentarin itu orang kok kayak mantep banget. Bukan dibuat-buat, kepingin takbirnya khusyuk. Pikirannya, mulutnya, hatinya satu kesatuan. Ya. Kemudian di mana? Al-Fatihah. Dibaca di Fatihah khusyuk. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba dilihat atau kita semuanya merasakan ketika Allahu Akbar pasti Fatihah. Alhamdulillahirabbil. Biasanya begitu Pak ya. Tapi kalau sudah awal Allahu Akbar. Di mana lagi yang ketika indal tahiyat? At-tahiyatul. Makanya kadang-kadang ada orang kok at-tahiyat dimantep-mantep. Memang disuruh di situ khusyuk. Jangan komentar kok kayak at-tah kok yang dimantep. Memang kepingin saat itu awal tahiyat itu khusyuk. 3. Yang keempat intas shalah. Ya, ada yang mengatakan tahiyat itu di asyhadu alla ilaha illallah. Ada di situ. Inta tasahud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, di sholawat terakhir di mana? Indas salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi assalamualaikum, mantepin ya, walaupun gak di suara, ketika salam pikiran, lisan, di hati itu assalamualaikum. Nah itu Bapak, di 5 hal inilah seyuknya harus hendak khusyuk. Kalau nggak bisa pokoknya di 5 ya, bukan berarti di surat, di ruku, di sujud, dibaca nggak khusyuk. Khusyuk semuanya harapannya, tetapi kita tekankan itu. Terus bagaimana
Waduh, tadi perasaan takbirnya enggak khusyuk. Di Fatihah, ya dicari terus. Ya kalau begitu nanti tahiyat kita khusyuk. Nanti di mana? Di salat khusyuk. Atau terakhir apa nih khusyuk salam. Makanya salat itu Pak, awwalu takbir wa akhiru salam. Salat kan begitu Pak ya, diawalin dengan takbir, diakhiri dengan salam. Makanya mil 2 itulah mari kita jaga. Sama-sama Pak, bukan saya pintar. Ayo sama-sama Pak ya, sama-sama. Sekali lagi, kalau ada orang masuk jangan komentarin. Karena apa? Mungkin saat itu kepingin khusyuk. Nah orang yang khusyuk Pak, Masya Allah jangan tanya. Makanya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sungguh beruntung orang ya tazakka. Tazakka itu ada yang manakan bersih. Artinya hatinya itu bersih. Wa dzakara isma rabbih. Ketika saat itu ada menyebut asma Allah. Ketika di situ adalah apa? Itu di antara yang menafsir. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla shalawatil khamsa." Siapa-siapa yang bisa atau ketika mengerjakan sholat 5 waktu ma'al jamaati, dilakukan sholatnya berjamaah, falahu khamsatu asya'a, baginya diberikan 5 keutamaan. Ini Pak, selain tadi yang saya terangkan tadi, ini 5 dalam keterangan yang lain, pokoknya masih banyak. Mudah-mudahan saya bisa menerangkan. Kalau nggak bisa terangkan semua, kita lanjutin di kemis-kemis berikutnya. Pertama, la yusibuhu faqrun fid dunya. Orang yang sholat berjamaah, insya Allah nggak ngena baginya kefakiran di dunia. Ini Pak, fakir Pak. Kita nggak semuanya nggak fakir Pak. Fakir itu fakir, miskin, terus lagi kaya. Ya, baik fakir secara harta maupun fakir hati. Ada loh Pak orang kaya fakir. Maaf, ambil contoh, maaf. Udah ketahuan kaya, ngantri daging. Pak kaya ngantri kupon. Padahal kaya kan beli daging begitu Pak ya. Gak dikasih komentar. Tuh, itu fakir hati. Ada orang yang gak fakir, ya fakir gak kebahagiaan, gak protes. Saya sudah dianggap oleh panitia kaya. Tuh Pak, hatinya yang kaya. Hati yang kaya tenang. Kalau hati yang gak kaya, Pak, apalagi fakir beneran. Yo Allah, nggak enak. Tapi Pak, insyaallah ini jamaah semuanya ya kekurangan iya, tapi insyaallah nggak sampai kefakiran. Kenapa kok kita ini sholat dijauhkan fakir? Di antara 2 sujud ada duduk namanya duduk iftiros. Bacanya apa? Rabbighfirli warhamni wajburni, terus warfa'ni, terus warzuqni. Ini Pak. Makanya kalau di antara sujud Bapak kan Rabbighfirli warhamni wajburni. Jangan Pak, baca yang mantep. Terutama Bapak sering sholat hajat nggak Bapak? Ya ini Pak. Sholat hajat baca inna a'toyina 3 kali, kul wallahu ahad 3 kali di rakaat pertama. Di rakaat kedua baca kul wallahu ahad kul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Ada itu di YouTube itu. Ulama besar tapi sayang di YouTube itu menggunakan bahasa Arab. Siapa yang hajat baca itu insya Allah. Saya sering. Tapi kadang-kadang saya baca inna a'toyina kalau
Pokoknya apa? Pokoknya pasti baca inna atoina. Ada keterangannya, siapa orang yang baca sehari 10 kali inna atoina, jauh dari fakir. Gak cukup fakir, miskin. Amalin Pak. Tadi juga sekali Bapak istiqomah ngamalin. Sebelum tidur 10. Lama gak Pak? Inna atoina 10 kali Bapak. Tahu sendiri kan Pak, inna atoina biasanya berhubungan dengan apa Pak? Minimal 3. Kurban, haji, kemudian apa? Kehebatan. Inna atoina itu katanya hurufnya 10 Pak. Inna atoina kal kausar fasolli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 10 Pak. Maka baca inna atoina sebelum tidur ataupun enggak apa kek. Habis sholat inna atoina, habis sholat inna atoina. Pak insyaallah saya nggak makan, rasakan. Udah gitu aja Bapak. Tentu sekali lagi Bapak, nggak sekali Pak ya, istiqomahkan Pak. Istiqomahkannya. Kita kan banyak, apalagi sholat hajat, dan pokoknya setelah kata minimal apa Pak? Hatinya yang kaya. Hati yang kaya Pak, orang miskin kepingin sedekah walaupun yang 2.000. Tapi orang kaya hatinya miskin 2.000 aja nggak ngisi keropak. Seminggu sekali. Yakin nggak Bapak kalau kita infak pasti dibalik oleh Allah Pak ya? Yakin itu Bapak. Aku lari ke sono kemana lari. Udah. Yang kedua, yarfa'ullahu ta'ala anhu adabal qabri. Allah angkat orang yang sholat berjamaah siksa kubur. Masya Allah Bapak. Di dalam sholat itu sebelum assalamualaikum apa? Allahumma a'udzubika min azabil kubri wa min adabil kubri, kan baca ya? Wa min fitnatil kubri wa min fitnatid dajjal. Ada kan begitu Pak? Tuh. Ini pantas. Nah kalau sudah di dalam kuburan sudah nggak ada azab, fama pak tahu esar, selanjutnya gampang. Tapi nggak pernah sholat, apalagi nggak berjamaah. Mau diyasinin 100 kali kagak mempan, mau didoain kagak mempan. Insyaallah kalau berjamaah kita Bapak, saya yakin jamaah insyaallah terbebas dari adab. Siapa yang nggak kepingin Bapak? Ya Allah. Makanya selalu jadilah kubur raudhah, taman daripada taman surga. Orang itu Bapak senengan kadang-kadang di rumah jenuh, tapi kalau sudah di dalam taman rasanya gimana gitu kan Pak ya? Makanya seorang kadang-kadang membuat di rumahnya ada kayak taman. Karena apa? Di situ ada ketenangan. Di situ ada panang pikiran hilang, di situ ada aspirasi, di situ keadaan nikmat taman. Di rumahnya walau di AC gak bakalan betah, tapi kalau di depannya, di rumah depan atau belakang ada tamannya, pasti kepengen berlama-lama di taman itu. Apa? Menikmati. Nah itulah kuburan. Yang ketiga, wa yu'ta kitabahu biyadihi, diberikan catatan-catatnya selama di dunia, diterima tangan kanan. Berarti apa? Amal baiknya banyak. Kalau amalnya banyak Pak, nikmat. Yang keempat, yamurru ala sirati kal barqil khafif, ketika disuruh jalan siratul mustaqim cepat. Bapak yang dimuliakan oleh, dikisahkan dalam beberapa keterangan hadis, nanti seseorang itu wajib melampaui siratul mustaqim. Kenapa? Wallahu alam. Tapi itulah proses. Ada yang jalan biasa, ada yang merangkak, ada yang jalannya kayak ular. Tahu ular Bapak? Dadanya dengan kakinya sama. Ada yang na'udzubillah. Insyaallah kalau kita istiqomah berjamaah gampang. Nah kalau sudah gampang, insyaallah gampang. Terakhir,
yadkhulullahu ta'ala al-jannata bila hisabin wala adabin, dimasukkan oleh Allah Subhanahu ke surga Pak bila hisab, gak diproses yang repot. Ibarat orang kalau mau masuk ke kantor bawa ID card ya Pak ya, ditempeli tik masuk. Kita juga begitu, udah diunjukin kitab ini nih, apalagi kitab kita diterima tangan kanan, masuk tangan. Wala hisabin wala adabin, enggak repot, pokoknya enggak repot. Nah itulah Bapak yang dimuliakan, satu keterangan hadis demikian rupa, Masya Allah. Oleh karena itulah ayo saya mengajak diri saya istiqomah berjamaah, ya berjamaah. Minta Allah, ya Allah berikan kami semuanya istiqomah sholat berjamaah. Minta. Ada satu makhluk yang lain Bapak, ya Allah berikan kepada kami kekuatan mengajak orang jangan sampai sholat, apalagi sholat jamaah. Siapa itu? Iblis Pak, setan. Tuh. Setan ini diminta kekuatan untuk menggoda jangan sampai sholat berjamaah. Makanya kebanyakan itu sukses itu. Buktinya apa? Berapa banyak yang sholat berjamaah di sekitar sini? Berapa penduduknya Pak? Sekitar sini ada 500. Ada yang sholat di sini nggak sampai 100. Sukses setan. Ya, tapi setan gagal goda kita. Ya. Hadirin, itulah fadilah, insyaallah masih belum selesai. Nanti akan kita lanjutkan di Kamis berikutnya, masih tentang fadilah salat Jumat berseri. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.